Di slideshow dulu. Ini ada kan? Ada. Ada. Nah. Selamat siang teman-teman, saya Nabila Amelia berkesempatan untuk menyampaikan materi yang bertemakan perlu tidaknya penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, bidang pendidikan di Indonesia juga terkena dampak yang sangat besar. Sebab demi menghentikan penyebaran corona, semua siswa dan gurunya melakukan kegiatan belajar mengajar dari rumah. Tapi kegiatan belajar mengajar ini dilakukan secara mendadak dan ketidaksiapan semua unsur dalam pendidikan menjadi kendala yang besar bagi tenaga pengajar dan murid yang melakukan kegiatan belajar mengajar dari rumah. Berikut ada 7 poin atau topik yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama saya akan membahas tentang kronologi bagaimana sih COVID-19 itu merebak di Indonesia. Sejak ditemukannya kasus pertama di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya warga Indonesia yang terkonfirmasi positif COVID-19. Lalu bagaimana dengan dunia pendidikan di Indonesia? Sejak diberlakukannya pembelajaran jarak jauh, banyak pemimpin-pemimpin negara melakukan langkah-langkah untuk menghentikan penyebaran virus corona dengan melakukan perubahan cara belajar mengajar dari tatap muka atau luring menjadi daring dalam jaringan yang membutuhkan kesiapan dari segala unsur. Di sini juga Mendikbud Nadiem Makarim mengakui banyaknya terima kritikan soal kendala pembelajaran jarak jauh. Orang tua mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran dan memotivasi anak saat mendampingi belajar di rumah. Lalu meningkatnya stres dan kejenuhan akibat isolasi yang dilakukan berkelanjutan serta berpotensi menimbulkan rasa cemas dan depresi pada anak. Lalu di sini guru mengalami kesulitan komunikasi dengan orang tua sebagai pembimbing peserta didik di rumah, dan peserta didik di sini juga mengalami kesulitan untuk konsentrasi dalam belajar dari rumah dan mengeluhkan banyaknya penugasan soal-soal dari guru. Lalu di sini juga ada potret-potret tenaga pengajar selama pembelajaran jarak jauh. Di sini juga ada potret peserta didik selama pembelajaran jarak jauh, di mana ada beberapa foto yang menunjukkan kalau beberapa peserta ini terlihat jenuh dan lelah, dan ada juga yang didampingi oleh orang tuanya. Di sini juga Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, memulai wacana PTM terbatas. PTM terbatas ini juga merupakan upaya menyelamatkan anak-anak Indonesia dari resiko dampak negatif pembelajaran jarak jauh secara berkepanjangan. Nah, dengan adanya PTM terbatas ini, banyak banget kendala dan ancaman yang harus dihadapi. Ada apa aja ya? Yuk kita bahas. Di sini orang tua ragu dengan kebijakan PTM dan menganggap kebijakan ini tidaklah populer. Karena orang tua menganggap anak-anak belum bisa mengontrol emosinya ketika bertemu dengan teman-temannya di sekolah. Lalu sekolah daring atau online juga dapat menjadikan murid antisosial, merasa kesepian, dan juga rentan mengalami konflik di dalam keluarga. Apa sih solusi yang terbaik? Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, PJJ yang berkepanjangan bisa berdampak besar dan permanen terhadap para pelajar di Indonesia. Dengan adanya PTM terbatas ini, hal ini merupakan salah satu langkah terbaik yang dilakukan pemerintah dalam upaya menyelamatkan anak-anak di Indonesia. Dan ini adalah salah satu masa-masa tersulit yang harus dihadapi manusia dalam kurun waktu yang lama, dan berharap virus COVID-19 ini segera terselesaikan, dan berharap semua pembelajaran dapat dilakukan secara tatap muka. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah-salah kata yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.